Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk malam hari ini di Renungan Kamis di malam ini kita boleh bersama-sama bersatu hati, bahkan sebentar akan merenungkan firman Tuhan melalui media online. Dan biarlah setiap apa yang boleh kita renungkan di malam hari ini terus akan boleh memberkati setiap kita. Mari sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kehidupan kami senantiasa boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah setiap keterbatasan yang ada Tuhan. Biarlah kami terus boleh terfokus kepada kasih Tuhan. Kami memiliki iman yang teguh di mana Engkau sendiri yang terus akan membuat kami semakin hari semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati renungan Kamis kami di malam hari ini. Biarlah setiap apa yang boleh kami dengarkan terus boleh akan mengubahkan kami. Bahkan berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, sehingga pada saat menjabarkan setiap bagian firman Tuhan, biar itu semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Alaskan doa kami demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ayat firman Tuhan ini mungkin tidak asing bagi kita dan mungkin seringkali kita juga membacanya bahkan merenungkannya. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, yang merupakan sebuah kekuatan buat kita bahwa iman itu merupakan salah satu kata penting di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam pelayanannya dan pengajarannya juga mengajarkan tentang iman dan memberi inspirasi atau apresiasi terhadap setiap orang yang datang kepadanya pada saat itu. Kita diselamatkan karena iman kita kepada Kristus. Kita percaya kepada Tuhan karena sebuah iman yang teguh. Bahkan lebih daripada itu, kita boleh hidup hari-hari ini dalam situasi yang tidak menentu mungkin. Itu juga dilandaskan atas iman kita kepada Tuhan. Kita diselamatkan karena segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita mengalami mujizat dan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup ini, itu juga karena iman. Dan kita juga melihat hal-hal yang luar biasa di luar dari setiap apa yang kita boleh pikirkan. Itu juga kembali kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari penjelasan ini mungkin kita akan melihat beberapa hal, bahwa iman itu adalah menjadi sentral dan sangat penting di dalam perspektif Alkitab. Kalau demikian, maka pertanyaannya yang harus kita renungkan di malam hari ini adalah, apakah sebenarnya iman yang sejati itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya memaparkan tentang iman yang sejati dari 3 poin yang ada. Yang pertama, bahwa iman yang sejati adalah pemberian anugerah Allah bagi kita. Bila kita membaca dan mempelajari Alkitab dengan lebih teliti dan detail, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya iman yang sejati itu merupakan pemberian anugerah yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh melakukan banyak hal, kita boleh mengerjakan pelayanan kita dengan luar biasa, tetapi kalau kita melihat bahwa kita tidak memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita sudah lakukan. Iman juga merupakan karya Allah di dalam hati kita, sehingga kita bisa percaya kepadanya dan menerima kasih-Nya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iman yang sejati diciptakan dan dihidupkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, bukan kita yang menghasilkannya. Ingat bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kita. Kita nothing, tidak ada apa-apanya. Jadi iman yang sejati bukanlah hasil usaha dan karya kita,
melainkan karya Allah yang menghidupkan kita untuk kembali kepada sebuah panggilan yang esensi dalam hidup kita, yaitu melayani Tuhan. Itu adalah panggilan tertinggi dari setiap kehidupan kita. Saya percaya kepada Bapak Ibu juga yang melakukan usaha, melakukan banyak hal, baik sebagai seorang karyawan atau hal yang lainnya yang sedang diusahakan dan dikerjakan hari-hari ini. Tetapi kita percayalah semua akan sia-sia kalau kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam kitab Roma 12 ayat yang ketiga disebutkan demikian. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua adalah iman yang sejati adalah iman yang percaya kepada Allah saja. Secara budaya, secara kehidupan kita, bahkan tatanan budaya kita masing-masing, kita dibesarkan mungkin dengan sebuah tradisi menurut asal kita atau adat istiadat. Ya, kalau beberapa orang mengatakan bahwa sesuai dengan adat istiadat dari orang tua. Kalau dari suku Jawa, dari suku Batak, Manado, Chinese mungkin ya, ada beberapa tradisi yang kita ikuti atau kita seringkali dengar, yang boleh dikatakan tradisi itu seringkali membuat kita terintimidasi atau merasa ketakutan. Salah satu contoh misalnya tradisi Jawa begitu ya, kalau duduk di depan pintu itu nggak baik, apalagi untuk anak gadis. Karena apa? Ya, ada beberapa orang mengatakan bahwa nanti akan jauh dari jodoh. Tapi kalau kita bisa melihat dengan sejujurnya bahwa kalau duduk di depan pintu itu mengganggu orang untuk lewat atau jalan. Itu yang lebih utama alasannya. Dan mungkin alasan-alasan yang lain, tradisi-tradisi yang kita seringkali dengarkan dari orang-orang tua kita, itu seringkali membuat kita menjadi terintimidasi atau mungkin menjadi ketakutan. Tidaklah demikian juga dengan iman, ya. Iman itu mengajarkan kita bukan sebuah iman yang membuat kita takut atau terintimidasi atau merasa terpenjara. Menurut Alkitab, iman yang sejati adalah percaya bahwa Allah itu hidup, ada dan berkarya secara utuh, sempurna bagi kehidupan kita. Penulis Ibrani menuliskan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, bahwa iman yang sejati adalah iman yang pasti memberikan kita hasil. Maksudnya apa? Kalau kita mempelajari Alkitab, kita menemukan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah itu memberikan iman, maka mereka selalu mendapatkan hasil dari imannya itu. Misalnya, salah satu contoh adalah Abraham. Ketika dia disuruh Allah untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang dikasihi, Abraham melakukan mungkin dengan berat hati, tetapi dia taat kepada Allah. Dan dia melakukan hal itu tanpa dia berpikir panjang. Ada keraguan-keraguan di hati Abraham pada saat itu, tapi dia percaya bahwa kalau Allah itu yang menyuruh, dia yang akan menyediakan. Dan betul bahwa pada saat dia menyerahkan Ishak anaknya itu, ternyata tidak sampai dia mengorbankan Ishak, Allah sudah menyediakan anak lembu yang tersangkut di ranting dan kemudian itu dipersembahkan kepada Allah. Artinya bahwa ada hasil yang didapatkan melalui iman Abraham dan melakukan segala sesuatu dengan percaya, maka buahnya atau hasilnya Abraham disebut bapa dari segala orang beriman. Allah sebagai pemberi iman dan ditumbuh kembangkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Iman yang sejati yang pertama adalah iman yang merupakan pemberian anugerah Allah bagi kita. Kedua, iman sejati adalah percaya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Dan yang ketiga, iman yang sejati adalah iman yang pasti akan memberikan hasil. Sehingga jelaslah bahwa Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang ada hari-hari ini, hal yang paling penting adalah bagaimana kita terus terfokus connecting kepada Tuhan, memiliki persekutuan yang baik,
memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan kita, semua sia-sia. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Tetapi bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan kita cakap menanggung segala sesuatu. Oleh karenanya, melalui renungan di Kamis malam ini, biarlah setiap firman yang boleh kita dengar terus boleh menguatkan kita. Kita memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini, tercampaklah dan berpindahlah ke dalam laut. Maka gunung ini akan apa? Berpindah. Tetapi yang lebih daripada itu, bagaimana kita terus boleh memelihara iman kita. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian buat kehidupan kita, untuk semakin hari kita diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah Roh Kudus terus boleh memimpin setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami percaya ada sebuah kekuatan baru yang Tuhan akan berikan buat kami. Dikala hati kami sedih, dikala kami susah, dikala kami memiliki segala macam pergumulan, tetapi yang menjadi keyakinan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami terbatas sebagai manusia, tetapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas dengan segala sesuatunya. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hati kami di tengah-tengah situasi yang boleh kami hadapi hari-hari ini. Biarlah Tuhan yang sendiri yang terus boleh memegang tangan kami dengan erat, dan Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Pimpin kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus boleh mengandalkan Engkau. Hamba berdoa secara khusus buat setiap jemaat Tuhan yang malam hari ini mengikuti persekutuan di Kamis malam ini. Biar Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah tubuh Tuhan kuatkan, yang menghadapi masalah bahkan pergumulan hidup, Tuhan yang menjadikan penghiburan atas kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan melalui kehidupan kami boleh berdampak buat banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Lingkaran. Kami bersyukur kalau di minggu kemarin kami boleh melaksanakan ibadah yang pertama, perdana, setelah 4 bulan tidak melaksanakan ibadah di gereja. Tuhan terus memimpin, bahkan memberikan kami hikmat, sehingga apa yang boleh kami putuskan, apa yang boleh kami lakukan dan kerjakan, semuanya oleh karena kehendak Tuhan. Juga berdoa untuk persiapan pemilihan majelis di tahun depan. Biarlah juga Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyiapkan setiap orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan melalui kemajelisan di tahun yang akan datang. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga besar Gereja Kristen Lingkaran ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman. Materaikan firman itu di tanah hati kami yang paling baik, sehingga firman itu terus boleh bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu boleh memberkati banyak orang. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami alaskan doa kami demi Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus